Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilar Taufik Rohim, NIM 3101421088. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai pengantar hubungan internasional. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dela selaku pengampu mata kuliah Sejarah Hubungan Internasional. Pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan kerjasama antar negara atau bangsa dalam lingkup global. Artinya yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dan diselesaikan dengan cara kerjasama. Biasanya bentuk kerjasama bisa dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu terdapat pengertian menurut para ahli, yakni menurut Hannah Morgenthau, teori dalam hubungan internasional adalah realisme politik yang dipopulerkan oleh Morgenthau. Baginya, hubungan internasional didasarkan pada kekuasaan politik di mana negara-negara bertindak untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan mereka. Lalu, menurut Kenneth Waltz, dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam teori realisme struktural, Waltz berpendapat bahwa sistem internasional yang anarkis mendorong negara-negara untuk mencari keamanan melalui akumulasi kekuatan militer dan aliansi. Selanjutnya, menurut Joseph Nye, NDA, mengembangkan konsep kekuasaan lunak atau soft power yang merujuk pada kemampuan negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan mereka, bukan hanya melalui kekerasan atau tekanan ekonomi. Lalu pola hubungan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hubungan bilateral, yang kedua hubungan regional, yang ketiga hubungan multilateral. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan yang melibatkan interaksi antar dua negara. Hubungan bilateral seringkali didasarkan pada kepentingan bersama, kepentingan dagang, diplomasi, atau kerjasama dalam bidang-bidang tertentu seperti keamanan atau pelestarian lingkungan dan lain-lain. Contohnya dari kerjasama bilateral adalah kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji setiap tahun. Lalu yang kedua yakni hubungan regional. Hubungan regional merupakan hubungan antara negara-negara dalam suatu wilayah, cakupan wilayah, atau kerjasama secara regional biasanya lebih difokuskan pada hubungan dengan lokasi negara yang didasarkan alasan historis, geografi, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Contoh dari pola hubungan internasional regional merupakan kerjasama ekonomi subregional ASEAN, Piala ASEAN, atau Piala Konfederasi Amerika, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu hubungan multilateral yang melibatkan 3 atau lebih negara. Hubungan multilateral seringkali berbentuk melalui kerangka kerja organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, atau ASEAN. Dalam hubungan multilateral, negara-negara bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang lebih luas, seperti perdamaian, pertentangan kemiskinan, atau perlindungan lingkungan. Contoh dari organisasi yang bernaung dalam hubungan multilateral adalah WHO, FIFA, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu diplomasi. Secara etimologis, kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan diplaun, berarti melipat. Hal ini merujuk kepada fenomena yang ada pada masa Kekaisaran Romawi, di mana semua paspor yang melewati jalan negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam double, dilipat dan dijahit jadi satu. Surat jalan logam ini disebut diplomas.
Lalu pengertian lebih lanjut, diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi atau berunding atau dalam bahasa Jawa rembukan oleh seseorang yang disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi atau lembaga-lembaga di belakang yang entah berantah atau memiliki tujuan tertentu. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Lebih lanjut, apa sih peran diplomasi dalam hubungan internasional? Diplomasi adalah alat dagang, alat penting dalam hubungan internasional. Diplomasi membantu menjaga perdamaian dan keamanan, mempromosikan kepentingan nasional, meningkatkan kerjasama internasional, dan memperkuat hubungan bilateral, multilateral, dan regional. Lalu bagaimana corak hubungan internasional? Di sini saya membagi 3 timeline. Yang pertama yaitu sebelum abad 16, corak hubungan internasional masih didominasi oleh perdagangan. Seperti contoh, kita ambil contoh di Eropa. Banyaknya koloni Eropa mendirikan emporium dagang mereka di berbagai wilayah di dunia, seperti VOC di Indonesia, EIC di Inggris, lalu Inggris dan India, lalu Portugis di Timur Timur, dan lain-lain. Sehingga ketika kita ambil contoh Selat Malaka. Selat Malaka menjadi pusat perdagangan pada sebelum abad 16, sehingga bangsa-bangsa Portugis menuntut bisa bahasa lingua franca di wilayah itu. Bahasa lingua franca yang digunakan yaitu bahasa Melayu, sehingga alat tukar menukar barang di sana menggunakan bahasa Melayu. Lalu setelah yang kedua yaitu setelah abad 16, bentuk hubungan internasional mulai memunculkan berbagai kepentingan lain seperti politik, perdamaian, dan lain-lain. Yang dimaksudkan adalah setelah abad 16, ketika bangsa-bangsa koloni Eropa sudah menghasilkan profit ketika mendirikan koloni-koloni dagang mereka memunculkan istilahnya perdamaian yang dicetuskan oleh Amerika melalui lembaga bangsa-bangsa, Liga Bangsa-Bangsa, sehingga memunculkan sistem hak asasi manusia yang dituntut pada kala itu, yakni setelah revolusi Perancis atau revolusi Amerika. Sehingga dari setelah abad 16 ini, bentuk hubungan internasional sudah menyelaraskan atau menyuarakan mengenai hubungan hak asasi manusia yang kurang merata dari kaum borjuis dan kaum bawahan. Seperti contoh ya, ketika di Indonesia, ketika VOC berubah menjadi pemerintah kolonial dan berhasil menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1870, Belanda mendirikan kebijakan yang bernama politik etis yang intinya yaitu dari kebijakan itu adalah bagaimana Belanda memberi politik balas budi kepada wilayah-wilayah di Hindia Belanda atau orang-orang pribumi, karena pemerintah Belanda berhasil memberi keuntungan dari sistem yang dipekerjakan oleh para pribumi, sehingga pada zaman itu terdapat 3 kebijakan. Yang pertama yaitu edukasi, pendidikan, yang kedua imigrasi, pemerataan populasi di Hindia Belanda sebelum Indonesia yang tidak terpusat di Jawa. Lalu yang ketiga yaitu sistem irigasi atau memudahkan para petani untuk melakukan pertanian. Lalu yang ketiga yaitu hubungan internasional menjadikan disiplin ilmu yang bersifat dinamis atau mengikuti zaman. Hubungan internasional ketika kita kaitkan mengapa bisa bersifat dinamis dan mengikuti zaman, kita ambil contoh ketika pertemuan
mengenai perwakilan-perwakilan di beberapa negara itu kan eh, sebelum adanya era handphone atau smartphone itu harus mengirimkan undangan melalui ya waktu lama melalui pesawat atau melalui kapal. Namun berbeda dengan saat ini ketika adanya rapat-rapat eh, dari hubungan internasional dari berbagai lembaga internasional itu mereka cukup dari wilayah-wilayah atau country-country mereka bisa melakukan rapat, yakni menggunakan apa? Menggunakan platform ruang digital seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Sehingga menurut saya hubungan internasional merupakan menjadikan ilmu yang memiliki update atau perkembangan zaman sesuai dengan zaman yang digunakan. Baik, kesimpulan dari tadi materi yang sudah saya sampaikan yakni hubungan internasional atau HI adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi dan hubungan antar berbagai aktor di dunia internasional termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan internasional, organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Tujuan studi HI adalah memahami bagaimana dunia bekerja, menganalisis isu-isu global dan mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi, serta mempersiapkan diri untuk karir di bidang diplomasi, bisnis internasional atau organisasi internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan atau selebihnya silahkan bisa teman-teman tanggapi melalui kolom chat. Sekian dari saya, Gilar Taufikur Rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.